Setelah lulus SMA, aku pun memutuskan untuk pergi merantau ke kota. Aku tidak bisa kuliah karena kedua orang tuaku tidak mampu membiayainya. Mengingat mereka hanyalah petani biasa, dan juga kedua adik-adikku masih butuh biaya banyak untuk sekolah mereka. Karena itulah aku memutuskan untuk pergi merantau. Selain untuk mencari pengalaman, aku juga ingin sekali mendapatkan pekerjaan di kota agar aku bisa membantu kedua orang tuaku. Di kota, aku punya seorang kenalan yang aku kenal melalui media sosial. Namanya Mas Dion. Kami sudah sering mengobrol melalui telepon. Mas Dion lah sebenarnya yang mengajak aku untuk datang ke kota. Kebetulan Mas Dion memang tinggal sendirian di kota. Ia juga seorang perantau. Mas Dion bekerja sebagai seorang office boy di sebuah gedung perkantoran. Ia bekerja sebagai OB sudah hampir 6 tahun. Mas Dion tinggal sendiri di sebuah kamar kos. Sesampai di kota, aku langsung menuju tempat kos Mas Dion sesuai dengan alamat yang telah ia berikan padaku. Galih, akhirnya kamu sampai juga ke sini, sapa Mas Dion ketika akhirnya aku sampai di tempat kosnya. Mas Dion segera mempersilahkan aku masuk ke kamar kosnya yang kecil. Iya nih Mas Dion, makasih udah mau menampung saya di sini, balasku sesaat setelah aku berada di dalam kamar kos tersebut. Udah, santai aja. Kamu anggap aja seperti rumah sendiri. Cuma, ya beginilah keadaannya, ucap Mas Dion membalas. Nggak apa-apa Mas Dion, yang penting untuk sementara aku sudah punya tempat tinggal, balasku pelan. Ya udah, kamu istirahat aja dulu. Pasti kamu capek kan sehabis perjalanan jauh, ucap Mas Dion. Iya Mas, balasku. Lalu selanjutnya, aku pun merebahkan tubuhku di atas ranjang. Aku memang merasa lelah. Setelah hampir 2 hari 2 malam aku berada di dalam bis. Aku ingin beristirahat sejenak sebelum aku menyusun rencana tentang apa yang akan aku lakukan ke depannya. Keesokan harinya, aku pun mulai berkeliling kota untuk mencari pekerjaan. Sementara Mas Dion sudah berangkat kerja sejak pagi tadi. Dengan hanya mengandalkan ijazah SMA, ternyata sangat sulit mendapatkan pekerjaan di kota besar ini. Semua tak semudah seperti yang aku bayangkan. Berbagai tempat telah aku coba datangi, mulai dari restoran, kafe, minimarket, dan berbagai tempat lainnya. Namun tak satu pun pekerjaan yang aku dapat. Kamu harus sabar, Galih. Memang tidak mudah mencari pekerjaan di kota besar ini, apalagi cuma mengandalkan ijazah SMA, ucap Mas Dion ketika malamnya kami kembali lagi ke kos.
Lagi pula, ini kan baru hari pertama kamu mencari pekerjaan. Jadi ya santai aja. Lanjut Mas Dion. Tapi aku nggak enak loh Mas, kalau terlalu lama numpang sama Mas Dion. Balasku lemah. Kalau untuk itu, kamu nggak usah terlalu memikirkannya. Selama kamu betah tinggal di sini, saya nggak ada masalah. Saya malah senang, jadi ada teman untuk ngobrol. Ucap Mas Dion lagi. Tadi saya juga udah tanya-tanya sama atasan saya. Siapa tahu ada lowongan di tempat saya bekerja. Tapi kata atasan saya, saat ini memang belum ada lowongan. Mas Dion berucap lagi. Iya Mas, nggak apa-apa. Besok saya akan coba lagi. Balasku pelan. Mas Dion tersenyum ramah. Dia menatapku beberapa saat. Kamu masih ada uang untuk besok? Tanya Mas Dion kemudian. Masih Mas, balasku singkat. Kalau kamu butuh uang atau butuh apa-apa, kamu ngomong aja sama saya, enggak usah sungkan ya. Ucap Mas Dion lagi. Iya Mas, balasku lagi. Mas Dion memang sangat baik padaku. Aku jadi semakin merasa tidak enak. Tapi hanya Mas Dion satu-satunya orang yang aku kenal di kota ini saat ini. Jadi mau tidak mau, aku memang harus menerima semua kebaikannya padaku. Mas Dion memang belum menikah ya? Tanyaku mencoba mengalihkan pembicaraan. Seperti yang pernah saya katakan Gali, saya ini masih lajang. Balas Mas Dion. Kenapa Mas Dion belum menikah? Tanyaku lagi. Aku memang sedikit penasaran, kenapa Mas Dion belum menikah. Padahal ia sudah berumur 30 tahun lebih. Ia juga sudah punya pekerjaan tetap. Tapi ternyata Mas Dion hanya terdiam. Sepertinya ia memang enggan untuk menjawab pertanyaanku tersebut. Aku memang cukup lancang mempertanyakan hal tersebut kepada Mas Dion. Karena itu, aku pun tidak berkata apa-apa lagi. Lebih dari seminggu aku jadi pengangguran. Uangku pun sudah habis semuanya. Sekarang hanya Mas Dion satu-satunya harapanku untuk tempat aku mengadu. Mas Dion lah yang membiayai hidupku saat ini. Selain tempat tinggal dan makan, Mas Dion juga memberi aku sejumlah uang untuk aku bisa terus mencari pekerjaan. Hingga setelah hampir 10 hari, aku berkeliling kota mencari pekerjaan. Akhirnya, aku pun mendapatkan pekerjaan. Sebuah toko olahraga bersedia menerima aku bekerja di sana sebagai pelayan tentunya. Toko olahraga itu tidak terlalu besar. Pemiliknya seorang laki-laki muda, namanya Mas Andra. Dia masih lajang. Usianya juga masih sekitar 28 tahun. Selama ini Mas Andra hanya bekerja sendiri menjaga toko tersebut. Karena itulah ia butuh seorang karyawan untuk membantunya. Kebetulan sekali aku melamar pekerjaan di toko tersebut. Tanpa banyak pertimbangan, Mas Andra pun menerimaku bekerja di sana. Tentu saja aku merasa sangat senang. Meski gaji yang Mas Andra janjikan tidaklah seberapa, namun setidaknya saat ini aku sudah punya pekerjaan. Toko itu buka setiap hari, dari jam 7 pagi dan tutup jam 6 sore. Karena belum mempunyai uang yang cukup, aku masih harus menumpang di kos Mas Dion. Mas Dion juga tidak keberatan akan hal tersebut. Supaya kamu bisa lebih hemat,
sebaiknya kamu tetap tinggal di sini. Karena kalau kamu kos sendirian, nanti uang gaji kamu malah hanya cukup untuk bayar kos aja, ucap Mas Dion menawarkan. Sebenarnya ada benarnya juga apa yang diucapkan Mas Dion. Jika aku kos sendiri, tentunya uang gajiku hanya akan cukup untuk bayar kos dan untuk makan aku sehari-hari. Sementara aku sangat ingin bisa mengirim uang ke kampungku untuk membantu orang tuaku. Tapi jika aku tetap tinggal bersama Mas Dion, aku merasa tidak enak hati. Mas Dion sudah sangat baik padaku selama ini, dan aku tidak ingin lagi membebaninya. Tapi apa itu tidak merepotkan Mas Dion? Ucapku akhirnya. Saya nggak merasa direpotkan kok. Saya malah senang kalau kamu tetap mau tinggal bersama saya. Balas Mas Dion terdengar jujur. Baiklah Mas. Tapi kenapa Mas Dion begitu baik sama saya? Aku berujar lagi. Karena aku merasa nyaman saat bersama kamu, Galih. Aku senang bisa mengenal kamu. Kamu pemuda yang baik, sopan, dan kamu juga sangat tampan dan gagah. Balas Mas Dion pelan. Mas Dion juga laki-laki yang baik. Mas Dion juga tampan dan gagah. Saya juga merasa nyaman saat bersama Mas Dion. Saya merasa beruntung bisa mengenal Mas Dion. Balasku apa adanya. Aku sebenarnya juga suka sama kamu, Galih. Aku sayang sama kamu. Jadi aku harap kamu tetap tinggal di sini ya. Mas Dion berucap dengan penuh harap. Tapi aku tidak ingin selamanya menjadi beban Mas Dion. Balasku. Bagiku, kamu bukan beban, Galih. Kamu adalah laki-laki terindah yang pernah aku kenal. Aku ingin selamanya kita tetap tinggal bersama. Karena aku merasa bahagia bisa menghabiskan waktu bersama kamu. Ucap Mas Dion penuh perasaan. Apa itu berarti kalau kita bisa menjalin hubungan yang lebih dalam lagi? Tanyaku akhirnya. Jika kamu memang bersedia, aku tentu saja tidak akan keberatan, Galih, karena aku memang sangat menyayangi kamu. Balas Mas Dion. Jadi mulai sekarang kita pacaran? Tanyaku sekedar meyakinkan diriku sendiri. Iya Galih, aku memang telah jatuh cinta padamu. Jadi, kamu mau kan kita pacaran? Mas Dion justru balik bertanya. Tentu saja aku mau, Mas. Aku juga sangat mencintai Mas Dion. Balasku apa adanya. Tapi aku hanya pemuda kampung dan hanya seorang laki-laki miskin, Mas. Apa Mas Dion mau punya pacar seorang laki-laki miskin seperti saya ini? Aku melanjutkan ucapanku dengan sedikit bertanya. Aku juga seorang laki-laki miskin yang berasal dari kampung, Galih. Jadi apa bedanya? Lagi pula itu semua tidak penting bagiku. Yang penting kita bisa saling menyayangi, saling mencintai, dan bisa saling menerima kekurangan masing-masing. Balas Mas Dion. Sejak saat itu, aku dan Mas Dion pun resmi berpacaran. Setiap malam kami menghabiskan waktu berdua. Betapa indahnya cinta kami. Aku dan Mas Dion berangkat kerja setiap paginya dan pulang ketika hari sudah sore. Hanya saat malam harilah kami punya kesempatan untuk bertemu dan saling melepaskan rindu.
Hari-hari yang kami lalui terasa begitu indah dan penuh warna. Aku memang sangat mencintai Mas Dion. Selain dia sudah sangat baik padaku selama ini, Mas Dion memang sangat menarik secara fisik. Wajahnya tampan, dengan hidungnya yang mancung, rahangnya kokoh, dagunya membela di bagian tengah, matanya tajam, namun terlihat sangat indah. Itu adalah mata terindah yang pernah aku lihat. Tubuhnya atletis dan gagah, bahunya kokoh dan kekar, benar-benar sosok laki-laki yang sempurna. Siapapun yang melihatnya pasti akan terpesona. Dan aku sungguh beruntung bisa mendapatkan Mas Dion. Aku beruntung bisa mendapatkan cintanya. Aku tidak akan pernah melepaskannya walau dengan alasan apapun. Namun hidup adalah perjalanan. Hidup adalah misteri. Kita tidak pernah bisa menebak apa yang akan terjadi ke depannya. Sekuat apapun kita bertahan dengan keadaan yang kita inginkan, pada akhirnya takdir jualah yang akan menentukan semuanya. Kisahku bersama Mas Dion belum berakhir. Masih banyak rintangan, halangan, dan hambatan yang akan kami hadapi ke depannya. Lalu, mampukah kami mempertahankan hubungan kami sementara begitu banyak hal yang harus kami hadapi ke depannya? Dan rahasia apa yang tersimpan dari kehidupan Mas Dion yang sebenarnya? Benarkah Mas Dion bukan seperti yang aku kenal saat ini? Simak kelanjutan kisah ini di channel ini ya, atau bisa langsung klik linknya di deskripsi video ini. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga terhibur. Sampai jumpa lagi pada part berikutnya. Salam sayang untuk kalian semua. Mwah.